Quran surah At-Tur, halaman mushafnya 524. Temu dengan Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah, dan Allah berkenan jadikan kita termasuk dari para kaum muttaqin. Ala hadhihi niyya wa kullatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita baca dari ayat ke 17 hingga ayat ke 28. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina ala sururin masfufah وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidul khalaiqi wal bashar wa sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda, jangan lupa niat beriktikaf, duduk kita di masjid ini sehingga terbitnya matahari sambil mengisi waktu terbitnya matahari dengan berzikir dan mempelajari, mengkaji, merenungkan, menghayati panduan-panduan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan kita duduk di masjid meluangkan waktu bersabar sejenak dari keinginan yang bersifat mubahat. Mudah-mudahan duduknya kita berzikir di sini, lalu nanti setelah terbitnya matahari lewat sepenggalan tombak kita syukuri nikmat Allah Ta'ala dengan sholat isyraq dan duha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan buat orang-orang tersebut yang duduk melaksanakan subuh berjamaah, duduk di tempat salatnya hingga terbit matahari dan kemudian melaksanakan salat walaupun 2 rakaat, buat mereka semua kata Nabi pahala haji dan umrah yang sempurna insya Allah. Nah, tema kita di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita hatamkan dalam beberapa pertemuan, mengenal 33 ciri, karakter, sifat dan perilaku sebahagian anak manusia yang mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa taala dengan julukan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ketakwaan sudah melekat dalam dirinya sehingga layak mendapatkan sebutan nama dari Allah dengan al-muttaqin. Penting kita mempelajari, haruslah kita mengetahui supaya ada gairah tumbuh dalam diri kita untuk mengamalkan amalan-amalan mereka, supaya kita bisa menjadi masuk dalam golongan orang-orang muttaqin. Yang mana kaum muttaqin ini
orang yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Contohnya dalam Al-Quran Suratul Baqarah, ketika pada ayat 185 Allah beritahukan dengan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Sungguh Al-Quran ini Allah turunkan di bulan Ramadan, memiliki satu tujuan, agar menjadi sebuah guidance linnas, bagi seluruh manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Tidak hanya tampilan manusia ganteng, suminteng, ayu, jelita, namun perilakunya lebih buas dari binatang buas, perilakunya lebih buruk dari binatang liar. Tidak, namun menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, guidance-nya adalah Al-Quran, hudan linnas. Lalu pada Al-Baqarah ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan, Dzalikal kitab la raiba. Dzalikal kitab la raiba. Itulah Al-Quran, sebuah buku panduan yang tidak ada sedikit pun keraguan. Fihi, di dalam Al-Quran itu, hudan, ada sebuah guidance, lil muttaqin, bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Nah, para ulama memberitahukan di antara dua ayat ini, Al-Baqarah 185 dengan ayat kedua, tidak ada kontradiksi, tidak ada. Pada 185 pemberitahuan secara umum dan global bahwa Al-Quran itu diturunkan tujuannya agar menjadi guidance bagi manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan pada Al-Quran Suratul Baqarah ayat kedua, Allah beritahukan bahwasanya yang mampu dan betul-betul mau menjadikan Al-Quran sebagai guidance hanyalah kelompok orang-orang muttaqin, kaum muttaqin. Nah, berarti penting tidak kita mengetahui ciri dan perilaku kaum muttaqin? Penting tidak? Penting, agar kita betul-betul termasuk orang yang mau benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai guidance of life-nya. Belum lagi pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 92 kalau tidak salah, Allah beritahukan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ketika Allah berfirman, watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala sa'aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, wahai Rasul, watlu, bacakan kepada umat. Nah, sekarang saya bacakan lagi kepada anda semua apa yang Allah bacakan kepada Rasulnya. Naba abnai Adam, kisah yang pernah berlaku dulu pada dua anak Adam. Katanya namanya Qabil dan Habil, seorang kakak dan adik, atau sebagian mengatakan saudara kembar. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua-duanya ini, saudara ini mempersembahkan, masing-masing mempersembahkan kurban. Fatuqubbila min ahadihima, maka diterima salah satu kurbannya dari dua bersaudara ini, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu lagi nggak diterima kurbannya. Nah, saudara yang tidak diterima kurbannya kecewa, marah, murka kepada Tuhan tanpa mengintrospeksi dirinya. Seharusnya ketika seseorang diberitahukan bahwa tidak diterima kurbannya, seharusnya mengintrospeksi, kira-kira apa masalahnya? Kurban saya nggak diterima, apakah kurang sempurna? Betul? Ya. Apakah ada cacat? Ataukah memang saya mempersembahkan ini tidak tulus? Atau bagaimana? Tapi dia menyikapi dengan emosi, bahkan mengancam saudaranya. Qala la'aqtulannak. Ini boleh jadi gara-gara kamu nih, kurban saya nggak diterima. Awas, nanti kamu akan aku bunuh. Coba tuh lihat. Nah, maka seorang yang bijak, karena ini disebut oleh Allah orang-orang yang bertakwa,
menyikapinya bukan dengan emosi atau menghadapinya dengan hal yang sama, sikap yang sama, sebagaimana saudaranya memperlakukan dia dengan sikap emosi dan mengancamnya, bahkan menuduh gara-gara orang ini korbanku gak diterima. Apa jawabnya? Saudaraku, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Saudara, tahu gak kira-kira? Aku beritahukan ya, bahwa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat, bukan 69, 27 dari Quran surah Al-Maidah. Nanti dibuka ya. Ini kisah tentang Adam. Jadi yang Allah terima amalannya, amalan kebaikannya orang-orang muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa. Jadi beramalnya bukan karena pencitraan, beramalnya bukan karena ingin dipuji, beramalnya bukan karena nggak enak, tapi beramalnya berlandaskan ketakwaan diri, ketakwaan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat serupa dalam kasus menyembelih hewan kurban. Kemarin di Huda berapa ekor sapinya? Ustaz Jamhuri? Berapa? 21. Berapa kambingnya? Kambingnya 21, sapinya 18. Masya Allah. Mahal nggak tuh kalau beli? Mahal nggak? Ada pengorbanan ya, uang yang keluar. Tapi perhatikan, dalam Al-Quran suratul Hajj ayat 36, Allah memberitahukan peringatan yang tegas berkaitan dengan berkurban, mengeluarkan sebagian harta, membeli hewan yang mahal. Lihat, Allah beritahukan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah beritahukan, kadzalika sakharaha lakum wa basyiril muhsinin. Apa kata Allah? Perhatikan ya. Lan yanalallah, kata Allah, sekali-kali tidak akan mampu meraih keridhaan Allah. Perhatikan, sekali-kali tidak akan. Wah, ini artinya apa? Kagak bakalan mampu meraih keridhaan Allah. Apa? Luhumuha, daging-daging hewan kurban yang dibagikan. Wala dima'uha, juga darah-darah yang ditumpahkan. Tuh, kan mahal itu Pak, bener gak? Mahal gak? Kira-kira ngeluarin duitnya ada pertimbangan gak? Ada kan? Tapi ingat kata Allah, sekali-kali hal itu tidak bisa menjemput meraih keridhaan Allah. Ya, harga yang mahal yang kalian keluarkan dari uang kalian, kantong kalian untuk beli seekor kurban sapi, kambing yang mahal, sekali-kali tidak mampu meraih rahmatnya, meraih keridhaannya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang dapat menjemput rahmat, ampunan, keridhaan Allah itu kurban sapi, kambing yang kalian keluarkan berlandaskan ketakwaan jiwa, ketakwaan diri kepada Allah. Jadi takwa penting nggak kira-kira jamaah? Penting nggak? Penting ya. Nah, satu ayat lagi. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah beritahukan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini yang perlu diperhatikan nih. Ayat ini yang perlu direnungkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, berlomba-lombalah kalian
ila maghfiratin, untuk mencari ampunan, wa jannatin, jangan mau kalah urusan mencari surga. Bahkan dari istri, dari anak, dari saudara sendiri pun jangan mau kalah. Urusan apa? Mencari ampunan, mencari surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga ini seluas langit-langit, langit-langit, langit-langit dan bumi. Tuh, kenapa saya sampai ulang 7 kali? Karena memang luasnya langit itu adalah 7 tingkat. Wal ardi, dan bumi. Perhatikan kata Allah. Ingat ini, catat ini kata Allah. Uiddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan, Allah sediakan lil muttaqin, hanya bagi hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat penting untuk kita tahu ciri-ciri, ya, karakter-karakter, perilaku dan amalannya kaum muttaqin, supaya kita bisa meniru apa yang mereka lakukan. Ya, supaya itu menjadi ciri dan karakter kita masing-masing, supaya kita tergolong menjadi kaum muttaqin dan surga merindukan kaum muttaqin. Bapak, dalam Al-Quran itu ciri ini disebutkan atau terdapat dalam 14 surah. Dari 114 surah Al-Quran, ada secara spesifik di 14 surah ini menyebutkan tentang ciri kaum muttaqin. Nah, sekarang kita mulai dari Quran surah At-Tur, tentang apa saja perilaku dan ciri kaum muttaqin itu. Baik, kita mulai dari ayat ke-17. Masih stressing pointnya tentang ciri mereka terdapat pada ayat 25, ya, 26 hingga 28. Cuma kita baca dari ayat 17 karena ini menceritakan tentang kenikmatan yang akan dirasakan oleh kaum muttaqin. Allah berfirman di halaman 525 Quran surah At-Tur ayat ke-17. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sungguh kaum muttaqin fi jannatin, berada di taman-taman surga, wa na'im, dan berada dalam kenikmatan yang unlimited, tiada batas, tiada henti. Nih kaum muttaqin, ya. Ya, kaum muttaqin. Kemudian fakihina bima atahum rabbuhum. Fakihin, mereka bersukaria. Fakihin, mereka bergembira. Fakihin, mereka terkagum-kagum, terpesona. Dengan apa? Bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Allah berikan pada mereka, dari kenikmatan yang tidak henti. Kalau gambaran sebuah hadis Nabi, kenikmatan surgawi itu mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat di dunia. Wala udhunun sami'at, juga belum pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Itu gambaran kenikmatan surga. Jadi apa kenikmatan, keindahan yang kita lihat, rasakan, dengar tentang kenikmatan itu di dunia? Di Swiss katanya begini, di Norwegia katanya begini, di Jawa Timur seperti ini, indahnya gambarannya. Itu baru hanya seper dari kenikmatan hakiki surgawi nanti. Allahu Akbar. Tuh, lihat ya. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan ada kenikmatan lagi di surga nanti bagi kaum muttaqin, apa? Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka, Allah protect mereka dari terkena azabal jahim, siksa neraka jahim. Wa waqahum, Bapak Ibu, kata-kata takwa itu, takwa itu diambil dari kata-kata waqa yaqi wiqayah. Nih, wa waqahum, waqa yaqi wiqayah. Lalu
timbangan katanya berubah dari kata-kata waqa menjadi iutaqa. Iutaqa, ittaqa, muttaqin. Ketakwaan itu diambil dari kata-kata wiqayah. Artinya orang yang bertakwa itu orang yang memasang tameng pelindung. Pelindung bagi dirinya agar tidak terkena siksa neraka. Dengan apa tamengnya ini? Tamengnya dibuat dari menjalankan perintah Allah, menjauhi bermacam larangannya. Itulah takwa. Baik. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Diserukan oleh para malaikat. Kulu washrabu, silakan makan, washrabu, silakan minum. Hani'an, dengan senang, dengan nikmat, jangan pikir apa-apa lagi. Karena ini tempat terakhir, setelah ini tidak lagi ada hal yang menguji kalian. Kalau di dunia ini Pak, semua berputar, berotasi, berpasang-pasangan lagi. Maka jangan pernah kita lupa diri, sombong, lupa daratan saat sedang mendapat nikmat. Karena semua Allah ciptakan di kehidupan dunia ini berpasang-pasangan. Betul tidak? Ya. Coba ntar kapan buka Quran surah An-Najm, ketika Allah sifatkan zatnya, dirinya dengan apa? Wa annahu adhaka wa abka. Dia Allah, ya, kalau nggak salah ayat 34, dia Allah, zat yang membikin kita tertawa dan menangis. Tuh. Jadi pasangannya ketawa apa? Nangis, betul ya? Ada pagi, ada apa? Siang. Ada sore, ada apa? Malam. Ada senang, ada apa? Susah. Ada dekat, ada apa? Jauh. Tuh. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dia Allah, zat yang mematikan dan menghidupkan kalian. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dia Allah yang menciptakan pasangan laki dengan perempuan, semua berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim afala. Tuh, lihat coba, semua berpasang-pasangan. Kalau nanti di akhirat namanya saja al-yaumul akhir, hari yang terakhir, akhirah, negeri yang akhir, tempat yang akhir. Sudah lagi nggak ada berputar, sudah lagi tidak ada bergilir. Hari al-yaum al-akhir, yang akhir. Artinya hari sudah lagi nggak ada putaran rotasi waktu, satu waktu saja. Tuh, ya. Maka mari kita berusaha menahan diri, melindungi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah. Allah katakan tadi, atau mereka katakan, kulu washrabu, silakan makan, silakan minum, hani'an, dengan senang hati, hani'an dengan nikmat, jangan lagi pikir-pikir. Bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang kalian pernah kerjakan dahulu di kehidupan dunia. Tuh. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia, nanti balasannya itu kita akan rasakan di akhirat. Nah, kata para ulama, emang orang masuk surga itu dengan amal apa dengan rahmat sih? Ribut, sekelompok bilang rahmat, sekelompok bilang amal. Jawabannya simpel. Ya, surga bisa kita masuki dengan izin Allah, rahmat dan ridhonya. Lalu apa? Ada ayat seperti bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun. Ya, tempat dan kenikmatan, level dan kenikmatan, kelas dan kenikmatan surgawi kita akan bisa raih dengan amal-amal kita di dunia. Boleh paham, Mbak? Kalau amalan kelas ekonomi, surganya ekonomi. Kalau amal-amal baiknya levelnya pinggiran, di surga tinggal di emperan. Mau nggak kira-kira di surga emperan? Pak, Ibu, mau nggak di surga di emperan tinggalnya?
Hah? Di emperan surga. Masya Allah, emperan surga nih. Emperan surga mah yang penting aman dari neraka. Nah kalau kita pengen VIP surganya, ya amalnya juga VIP. Ya, lihat para ulama-ulama kita, salafus saleh kita, lihat ada yang sholat sunnahnya 1000 rakaat sehari semalam. 1000 rakaat, Pak. Sanggup, Ibu? 1000 rakaat. Allah. Sehari baca Quran dengan perhayatan dan perenungan, hatam 3 kali. Hatam 30 juz tuh 3 kali sehari semalam. Sanggup kita? Ada yang membaca zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah 25.000 kali. Ada yang wiridannya setiap hari istighfar dan salawat kepada Nabi 50.000 kali. Kenapa sih harus begitu? Pengen dapat level surga juga yang VVIP. Nah, amal-amal kebajikan itulah yang dapat menjemput rahmat Allah untuk masukkan kita ke dalam surga. Bentuk dan level amal-amal soleh itu yang nanti akan memberikan tempat buat kita dalam surga. Kira-kira bisa paham Pak Ibu? Alhamdulillah. Indah nggak Al-Quran? Assalamualaikum. Sehat semua? Assalamualaikum. Baik semua. Udah pada ngupi belum? Oh, Masya Allah. Saja Muri, ada kopi nggak? Apa teh doang? Apa? Ini kan kita sambil ngopi nih, ngobrol perkara iman. Ya, baik. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Gambaran kalimat surga itu, muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka nyender di atas dipan-dipan yang bersusun-susun. Kalau orang Arab tuh maaf ya, kalau lagi santai tuh gambarnya begini Pak nih, nyender tuh. Duduk begini nih. Di surga tapi, Masya Allah. Di atas dipan-dipan yang berlapis-lapis. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Dan kami berikan pasangan untuk mereka, ya, bidadari yang hur'in, bola matanya begitu jelita, lirikannya aja bisa ambruk kita. Siapa ini hur'in ini? Kapan-kapan tempat sini nggak cukup kita untuk bahas tentang hurun in itu. Tapi saya ikut pandangan beberapa ahli tafsir mengatakan hurun in ini adalah istri-istri orang-orang muttaqin ketika di kehidupan dunia. Nanti di dalam surga Allah jadikan bola mata mereka itu begitu jelita dan menggoda. Tuh, kalau ada lagu apa? Lagunya Rafiq ya? Enggak? Ada lagunya Rafiq ya, masalah zaman dulu. Lirikan matamu, gitu ya? Itu gambaran wanita-wanita bidadari surgawi. Coba bayangin, punya istri yang halal, yang berkah di dunia, salihah. Nanti di akhirat Allah berikan bonus, matanya tanpa pakai kontak lensa begitu jelita. Itu namanya apa? Hurin ain. Gitu ya. Baik. Jadi istri-istrinya nanti Allah berikan bola matanya begitu jelita. Baik. Itu kenikmatan surga. Kemudian ada lagi kenikmatannya, ada kaum muttaqin yang punya perhatian terhadap anak-anaknya sehingga memiliki anak keturunan, generasi-generasi yang terjaga imannya. Apa kata Allah? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dari kalangan kaum muttaqin, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang diikuti dengan anak keturunan biimanin, yang sama imannya. Tuh, perhatikan ini, sama imannya ya, bukan sama ormasnya, bukan sama manhajnya, bukan sama madhabnya. Tuh, nggak berarti kalau anaknya NU, bapaknya NU, anaknya Muhammadiyah lalu mencar, enggak. Ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, mereka memiliki keturunan, pengikut dari keturunan yang betul-betul menjaga iman, laksana orang tuanya. Maka apa kata Allah bonusnya nih? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan, kami akan susulkan
kami akan kumpulkan bersama orang tua dan leluhurnya yang sangat menjaga imannya. Kira-kira seneng nggak di dunia kumpul anak cucu dalam kenikmatan, keindahan, kesenangan hidup, di akhirat kumpul bareng-bareng? Kira-kira enak nggak kira-kira? Bonus nggak rasanya? Jangan kita nanti suami istri ya, anak kumpul di surga nanya, cucu kita si fulan di mana? Si fulan di mana? Cari di surga nggak ketemu, keliling surga nggak ketemu. Lalu ada laporan, ada anak cucunya, naudzubillah, berada dalam neraka jahanam. Kira-kira sedih nggak orang tuanya? Sedih nggak? Tuh, ini nanti nih kaitan sama ayat 25, 26 sampai 28 di surah ini. Ini gambarannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak kurangi pahala dari amalan orang tuanya. Enggak. Bukan karena anak-anaknya digabungkan ke surga ngurangin pahala dan kebaikan orang tua. Enggak. Yang malah kedudukan orang tua semakin mulia karena memiliki anak keturunan yang juga menjadi ahli surga. Tapi ini kan by proses, Pak. Betul nggak? By proses, bukan hanya asal-asalan begitu aja. Setiap orang tua, ya Allah minta anak yang soleh, punya cucu yang soleh dan solihah. Tapi pendidikan, tuntunan, arahan nggak ada. Itu namanya ngimpi. Bapak Ibu, lihat coba. Nanti buka Al-Quran surah Ibrahim. Coba dibuka Quran surah Ibrahim. Kita buka ayat 24 ya dan 25. Surah ke-14 ayat 24 25. Ini penting untuk kita renungkan supaya jadi sebuah pelajaran ya. Surah ke-14 ya. Betul gak? Ibrahim tuh. Ya betul. Coba ayat ke-24 dan 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballah halaman berapa? 259 ya. Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya Allah, coba diperhatikan ini. Alam taro, tidakkah engkau melihat wahai Rasulku Muhammad? Kalau sekarang ini karena bacaan ayatnya saya bilang sama bapak sekalian dan buat saya juga. Alam taro, bapak, ibu, apakah kalian tidak melihat, memperhatikan? Kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan apa? Kalimatan thayyibah, kalimat yang begitu bagus, begitu indah. Dan kalimat itu dikenal dengan apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu Allah bikin perumpamaan. Kalimat yang bagus itu, kalimah thayyibah itu, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang juga bagus. Pohon yang bagus itu yang bagaimana sih? Asluha sabitun, akarnya menancap dengan kuat ke dalam tanah, nggak akan mudah dicabut, nggak akan mudah digoyah,
sekalipun angin bertiup kencang. Wa far'uha fis sama, yang cabang-cabangnya, ranting dan dedaunannya ya mengembang tinggi ke atas langit. Bahkan teduh melebar daunnya. Bukan main, dinaikin juga enak, duduk di bawahnya juga teduh dan sejuk. Apalagi nih kriterianya pohon yang bagus tuh, tu'ti ukulaha kullahin, yang kamu bisa nikmati buahnya setiap waktu. Nah, itu gambaran apa tuh? Gambaran kalimat thayyibah. Tapi coba renungkan, kalau namanya pohon yang begini, pohon yang begitu bagus ya, yang bukan main, istimewa, itu perlu nggak bibit unggul? Perlu nggak? Ya, nggak mungkin dong pohon bagus kalau bibitnya nggak unggul, ya nggak? Itu pertama. Yang kedua, perlu nggak tanah pH-nya yang bagus? Perlu nggak? Perlu. Nggak mungkin ada bibit bagus, pH tanahnya nggak bagus, ya nggak bisa bagus tuh pohonnya, betul nggak? Tumbuh juga nggak mati, udah lumayan. Tuh lihat coba. Ini kalau dalam keluarga, itulah yang disebut dengan mencari pasangan itu, menantu, mencari pasangan hidup. Perhatikan bibit dan bobot, apalagi bebet. Lihat tuh ya. Sampai-sampai Rasul, Ibu, Rasulullah sendiri pernah berpesan kepada sahabat-sahabat lelaki. Di antaranya 2 hadis yang sampai kepada kita. Satu, sabda Rasul yang berbunyi, iyyakum wal khadra ad-diman atau ad-damin. Hati-hati kalian para lelaki, jangan sampai dapat al-khadra, tumbuhan hijau, tapi tumbuh dari kotoran unta. Bapak kalau di kampung, di sawah, kalau banyak punya kebo, kalau unta di Arab ya, ini di kampung dah yang punya kebo. Ya, dulu kalau kita suka main kebo tuh di Pondok Indah tuh Pak, dulu tuh kobakan kebo tuh Pak, lebaran di kebo, zaman saya kecil. Kalau orang punya kebo, lihat deh, kalau itu kotoran kerbau bertumpuk-tumpuk, nanti tumbuh dari kotoran itu setelah mengering daunan yang hijau. Artinya pohonannya hijau, tapi tumbuh dari mana? Dari kotoran hewan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan tadi itu? Al-khadra ad-diman. Kata Rasulullah, an-nisa'ul hasna fil mambatissu atau mim mambatissu. Perempuan-perempuan yang cantik rupawati, cantik dan jelita, mempesona setiap mata laki-laki, tapi berasal dari keluarga, gen dan lingkungan yang tidak bagus. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, takhayyaru linutfatikum fa innal irqa dassas. Wahai kaum laki-laki, pilih-pilih yang baik, di mana kalian akan menempatkan sperma kalian. Karena gennya seorang wanita, gennya seorang ibu itu punya pengaruh yang kuat dalam karakter anak-anak kalian. Tuh. Bibit unggul nih, spermanya bagus. Bibit unggul nih, lelaki yang bertakwa, tapi punya pasangan wanita yang tidak baik. Berat untuk bisa punya anak yang baik. Laksana bibit unggul ditanam di tanah yang pH-nya tidak mendukung. Bisa paham kira-kira Pak? Ya, jadi ada prosesnya ya. Pohon yang bagus, pohon yang berkualitas itu ada prosesnya. Ya, agar bisa buahnya dimakan kapan saja. Tu'ti ukulahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatazakkarun. Terus apa kata Allah lagi? Wa masalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah. Ada kalimat yang tidak baik, itu juga gambaran seperti pohon yang tidak berkualitas. Ijtussat min fauqil ardi, dengan mudahnya akarnya dicabut dari tanah. Malaha min qarar, enggak punya kekuatan itu pohon.
Itu gambaran apa? Gambaran apa? Gambaran iman yang lemah, gampang goyah, kena uang hijau matanya, kena godaan ambruk imannya. Itu laksana pohon juga yang tidak unggul, tidak berkualitas. Nah, itu gambarannya. Kira-kira kepengen nggak punya anak-anak yang bagus? Pengen nggak? Punya anak yang bagus, pengen nggak? Nah, dimulai cari pasangan yang bagus, kemudian bina dan didik keimanan mereka dengan pelajaran, lingkungan dan teman, serta lingkungan hidup yang mendukung keimanannya. Allahumma amin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam kembali pada At-Tur ayat 21, kullu mri'in bima kasabarohin. Setiap orang, saya dan Anda semua tergadai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Tuh. Kalau kerjaan kita bagus, nanti menuainya juga bagus. Pekerjaannya buruk, jangan harapkan mendapatkan kebaikan. Berikutnya, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kemudian kami berikan pada mereka penghuni surga berupa buah-buahan dan daging-daging yang mereka suka. Tuh, di surga nanti ada. Ya, kalau sekarang orang udah bergaya dengan sebentar-bentar jajan steak, ya, grill yang mahal-mahal, ikan salmon, sapi wagyu. Nanti di surga juga ada kok. Yang kalian sukai bahkan lebih nikmat dari kenikmatan dunia. Yatanaza'una fiha ka'san la lahun fiha wala ta'thim. Mereka saling berlomba memberikan gelas tos, kalau bahasa orang gaul apa namanya? Tos, minumannya. Tos ya. Tapi isi minumannya punya dua sifat. La lahun, gak akan bikin sia-sia hidup, gak akan bikin sia-sia masa, wala ta'thim, dan bukan berisi minuman yang mengakibatkan kita melakukan perbuatan dosa. Tuh. Jadi kalau mau ngopi ya bareng-bareng di kafe, mau kumpul di tempat minum-minum, silahkan. Syaratnya minumannya punya dua ciri. Apa yang pertama? Tidak membuang masa, tidak membuang waktu, tidak membuang uang, dan tidak mengakibatkan dosa. Tuh, lama ya Pak ya? Ngopi bareng yuk. Ayo, ngopi bareng. Apa tuh? Ngobrol perkara iman bareng-bareng. Itu ngopinya nggak ada apa? Sia-sia, nggak ada dosa. Itu gambaran minuman surga. Apalagi kenikmatannya? Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Berkeliling di sekitarnya para waiters. Ya, kalau kita apa? Waiters, pelayan. Pelayan yang kata Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk siap melayani kita. Keindahan pelayannya ini ka'annahum lu'lu'un maknun. Pelayannya cantik jelita, ganteng rupawan bagi laki-laki, wanita-wanita bagi perempuan yang begitu sopan santun, wajahnya sinar binar, indah dipandang. Tuh kenikmatan pelayan surga nanti, keindahannya. Nah, sekarang ini yang jadi stressing point kita. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Kemudian sesama penghuni surga satu sama lain saling ngobrol, berhadap-hadapan. Sharing apa? Tentang apa amalannya bisa kumpul bareng-bareng keluarga di surga. Tuh, jadi satu RT tuh, satu komplek kumpul lagi. Ketemu kita sama-sama komplek apa? Deplu. Baik kalau nanti, baik. Istri-istrinya ada di surga dong. Anak ada, cucu anak 13 kumpul semua. Masya Allah. Ini kira-kira. Ya, bagi dong pengalaman buat orang-orang di dunia yang baca ini ayat. Apa sih amalannya nih? Ente bisa kumpul di surga bareng-bareng sama keluarga. Dengerin, ini amalannya. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu, sungguh kunna ada kami qablu sejak dulu di dunia,
fi ahlina musyfiqin. Sangat perhatian, sangat khawatir ya terhadap keluarga kami. Saya selalu di dunia ini perhatian sama anak istri, sama cucu. Musyfiq itu khawatir kalau anak cucu sampai masuk neraka, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan masuk neraka. Tuh, punya perhatian yang tinggi, punya sifat care yang mendalam terhadap istri, suami, anak, cucu dan keluarga besar. Tuh, Bapak ingat ke zaman dulu. Kalau sekarang di kompleks ini mungkin nggak ada ya. Dulu di kampung itu, kalau di kampung orang suka melihara ayam, benar nggak? Ya, ayam kampung, apalagi jago. Pagi dilepas, sore dimasukin kandang, benar nggak? Biasanya itu yang suka melihara jago, kalau sebelum maghrib nyariin, jago belum pulang, jago kemana sih jago? Ya. Rambo mana si Rembo belum balik-balik ke kandang nih, kemana dia? Cari itu ayamnya. Saking apa tuh? Saking perhatian sama ayam. Nah, ini kepada anak-anak lebih dari itu. Kok udah jamnya pulang sekolah, anak belum balik? Dia kemana ini? Dulu kan gak ada handphone ya, gak ada telepon. Kalau sekarang telepon ditanya, nak, apalagi anak perempuan, nak, kok jam 3 sore belum pulang, nak? Kamu di mana sayang? Mama, ayah, maaf, aku lupa izin. Tadi jam 1 pulang sekolah, aku ada wajib belajar kelompok dengan teman-teman. Di mana temannya? Tempatnya di mana? Temannya siapa? Orang-orang baik apa tidak? Kamu tadi berjamaah zuhur apa enggak? Ini sekarang udah hampir asar. Di mana? Kapan pulang? Nanti asar di mana? Tuh, ciri orang tua yang sebut kaum muttaqin. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Bisa paham, Pak? Ilustrasi, bisa ngerti ilustrasinya? Nah, ini mah enggak. Anak katanya pulang sekolah pagi, maghrib, isya belum pulang, enggak ditanyain. Kemana perginya? Enggak tahu. Dengan siapa bergaul? Enggak perhatian. La ilaha illallah. Ini namanya bukan orang tua yang musyfiq. Bisa paham ya? Orang tua yang apa? Yang perhatian terhadap keimanan anak dan keluarganya. Begitupun istri dan suaminya. Istri yang solehah bagaimana? Yang muttaqin. Istri yang muttaqin, yang musyfiqah, itu bagaimana cirinya? Kalau suami mau berangkat kerja, ya dengan pertanyaan, ditanya yang baik, sopan santun setelah sarapan, ayah maaf mau berangkat ayah? Iya. Sudah duha belum ayah? Alhamdulillah sudah dari masjid. Karena ayah ke pengajian sampai isyraq. Sebentar di masjid nunggu duha, sholat dulu. Alhamdulillah. Baik, ayah berangkat kerja ya. Ayah, saya boleh minta nggak? Ayah bertakwalah kepada Allah di tempat bekerja. Awas jangan makan barang-barang haram. Awas jangan sembarangan ambil hak orang. Kami bisa menahan lapar dan haus ayah, tapi kami nggak kuat, perut kami masuk api neraka. Masuk neraka, bara api neraka dalam perut kami. Ayah pulang bawa uang sedikit pun asalkan halal dan thayyib, kami lebih gembira ketimbang rekening masuk uang masuk ke rekening kami tapi berasal dari hal-hal yang haram. Tuh istri yang salihah. Cium tangan dah. Bukan main. Suaminya kecup, ayah jangan lupa bismillah. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bapak, ada enggak istri yang begitu di rumah? Alhamdulillah. Ibu begitu ya Bu ya. Nah, kalau belum, ayo biasain begitu. Ingatkan suami untuk bertakwa kepada Allah di tempat kerjanya. Itu gambar apa? Inna kunna fi qablu fi ahlina musyfiqin. Apa hasilnya? Hasilnya ini Allah beritahukan tentang perbincangan mereka. Famanallahu alaina, maka Allah anugerahkan surga kepada kami. Tuh, lihat coba. Keluarga yang sakinah, keluarga orang-orang muttaqin, yang musyfiqin fi ahlihim. Ya, lihat itu, perhatian sama orang tua, perhatian sama istri sama anak. Tuh. Ya. Istrinya belum bangun malam dibangunkan, anaknya belum bangun malam dibangunkan. Tuh, ayo anak, ya. Ayo udah mau subuh nih, 1 jam lagi, setengah jam lagi subuh. Ayo kita bangun.
beristighfar, salat malam, baca Quran supaya hidup kita tenang, tentram dan berkah. Kan begitu? Ya, Quran surah Al-Muzammil itu apa isinya? Di permulaan tuh memberitahukan bahwa menjalani hidup sehari itu adalah laksana berenang di lautan yang luas. Ya, makanya di surah Allah Ta'ala cas tuh baterainya. Baterai apa? Baterai jiwa kita, baterai iman kita setiap malam dengan apa? Dengan qiyamul lail. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh nasyiatal lail, baterai tempat ngecas, waktu ngecas baterai di malam hari itu, hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, itu asyaddu wat'an, lebih sangat kuat kokohnya, wa aqwamu qila, lebih tegak ya ucapannya. Tuh kalau orang kalau suka malam hari bangun, Allah akan berikan itu. Kenapa kata Allah Ta'ala? Ya, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kemudian innalaka fin nahari sabhan tawila, untuk kalian setiap hari itu di kehidupan dunia laksana berenang, ya, berenang di ujian hidup yang begitu luas. Dari mulai bapak bangun tidur sampai tidur lagi, itu hakikatnya sedang menjalani ujian hidup kita ini semua. Maka perlu dicas nih supaya iman kita mantep, ujian bisa lulus, menjalani ujian dengan tenang, nggak panikan, nggak mudah goyang. Dengan apa? Dengan nasyiatal lail, berupa sholat malam, qiyamul lail, baca Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, masuk jelang waktu subuh berbanyak istighfar. Itulah tuh indahnya panduan Al-Quran. Baik, Allah berikan anugerah pada kami dengan kenikmatan surga saat ini, dan Allah lindungi kami dari azab samum, ya, azab yang sangat panas, yaitu api neraka. Allah, ya. Inna kunna min qablu nad'u. Yang kedua nih, ciri dan amalan kaum muttaqin selain musyfiq fi ahli, isfaq terhadap keluarganya, perhatian care terhadap keluarganya, urusan iman keluarga anak istrinya. Kata mereka, dulu kami di dunia senantiasa berdoa, nad'u, berdoa, nad'u, taat ibadah. Innahu, sungguh Allah, huwa, dia Allah, al-barru, betul-betul zat yang sangat melimpahkan kebaikannya, ar-rahim, yang sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Itulah dua dari 33 ciri amalan kaum muttaqin yang sekarang kita baca dari Quran surah At-Tur. Apa yang pertama? Isfaq terhadap keluarga. Yang kedua, rajin berdoa, rajin mengabdi dan berdoa kepada Allah yang Maha Al-Bar, yang Maha melimpahkan kebaikan, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan ini dua amalan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan itu Allah jadikan kita kaum muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, gimana? Indah nggak Al-Quran? Indah nggak? Kalau kata orang Betawi, resep kagak? Resep nggak? Resep. Itu duduk sama Al-Quran dari 5:30 sampai jam 6:15, begitu enaknya. Bagaimana kalau kita sering luangkan waktu kita duduk bersama Al-Quran? Maka nggak salah tuh sabda Rasul, nggak mustahil tuh ucapan Rasul dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasul? Al-Quran yashfa' li ashabih. Quran itu bakal memberikan syafaat kepada teman-teman setianya, soulmate-soulmate-nya di dunia akan mendapatkan syafaat Al-Quran mulai masuk liang kubur hingga nanti di hari kebangkitan. Alhamdulillah. Jadi enak gak baca Quran? Enak gak? Tapi baca jangan buru-buru, berhenti setiap ayat, renungkan arti dan maknanya. Bapak Ibu, saya kalau boleh bahasa kampung nih, bilang Al-Quran ini sebutannya surat cinta dari Allah. Apa namanya? Surat cinta dari
Allah. Ini bapak-bapak yang usianya sekarang dan 50-60 nih, ngerasain tuh zamannya dapat kiriman surat cinta. Ngerasain nggak? Dapat nggak, Bu? Ibu ngerasain nggak zaman itu? Zaman dapat surat cinta, belum ada HP, belum ada telegram. Kalau dapat surat cinta, dari mana? Dari yang demen sama lu tuh, buka, dicium. Betul nggak? Dipegang, tuh, dibawa tidur, betul nggak? Surat cinta, betul nggak? Bilang-bilang sama orang, aku dapat surat cinta dari dia nih. Dipegang-pegang, dibawa-bawa, kemana-mana dibawa-bawa. Tuh, surat cinta. Al-Quran ini surat cinta dari Allah untuk hamba-hambanya. Masa gak kita bawa-bawa? Masa gak kita buka-buka? Masa gak kita baca ulang-ulang? Masa gak kita cium-cium? Ya Allah, indah banget lah. Makasih Tuhan, dikirim surat cinta kayak begini. Betul gak? Nah, mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, anak kita, istri kita, suami kita, cucu kita min ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Allahumma ij'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa man lahu haqqun alaina wa masyayikhina wa talamidina wa man awsana wa astawsana bid du'a wal hadirin wal muslimin. Ij'alna ya Rabb ببركة القرآن الكريم يا رب يا كريم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن وأنس وحشة قبورنا بالقرآن. Ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran, matikan kami berjalan di bawah panduan Al-Quran. Hiburlah kami di masa waktu sepi kami dalam kubur dengan hiburan dan ditemani oleh Al-Quran. Wahsyurna ma'al Quran, bangkitkan kami nanti bersama Al-Quran. Warzuqna syafa'at Al-Quran, berikan kami rezeki syafaatnya Al-Quran. Adkhilna jannah bil Quran, masukkan kami ke surga dengan Al-Quran. Najina minan niran bil Quran, selamatkan kami dari api neraka dengan Al-Quran. Wa adkhilna jannah ma'al Quran, askinna 'alal jinan bil Quran. Ya Allah, tempatkan kami di surga di tempat yang paling tinggi dengan kemuliaan Al-Quran. Ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahli Quran, bersama Nabi kami Nabi Muhammad pimpinan ahli Quran. Allahumma ja'al Al-Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ahli Quran. Wa Allahumma uktubna ma'asy syahidin. Rabbana inna amanna wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube-nya saja beri HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz kita